Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kita kita lanjutkan ke tafsirnya ya. Jadi kita ingin lebih memahami lagi la'allakum tattaqun ini. Ini dalam bentuk jumlah la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa yang sedang kita laksanakan supaya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi itu yang dilihat sekarang. Kita lihat dulu minat tafsiril munir ya, dari tafsir munir ya. Dari tafsir munir ini, tafsir munir itu Nawawi ya, ini dia Al-Alamah. Al-Alamah ini gelar kehormatan ini, orang syekh yang alim gitu ya, yang populer, yang banyak ilmunya, yang dalam ilmunya gitu. Muhammad Nawawi Al-Jawi, dia orang Jawa ya, Al-Jawi. Kalau di sini kan Al-Minangkabawi. Nah, jadi ya nisbah. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Kemarin sudah dibaca. Coba ini kemarin sampai yang merah ini ya. La'allakum tattaqun itu di sini Nawawi Al-Jawi menuliskan gitu. Tattaqunallaha bisaumikum. Tattaqunallaha bisaumikum. Watarakakum. Ya. Watarakahum watarakakum lisahawati atau lisahwati. Ya, jadi apa terjemahnya ini? Maksud dari la'allakum tattaqun itu agar ya bertakwa kamu kepada Allah. Ini bertakwa ini kan sebenarnya ada yang memelihara, ada pokoknya takut. Kalau takut itu intinya kan menjaga. Semoga agar menjaga kamu, dirimu selama hidup di dunia kepada Allah disebabkan atau melalui puasa kamu. Puasa itu seperti yang sudah kita pelajari, dengan bisa menahan dan mengendalikan. Watar ini kalau dibuat misalnya kalau dibuat masdar ini misalnya kan watarkikum tidak mungkin ya. Ini maksudnya ini dan meninggalkan puasa kamu itu, yang meninggalkan dia yang puasa akan kamu untuk syahwat, untuk keinginan. Nah, itu dia. Jadi jelas kalau ibadah puasa itu kan meninggalkan atau menghentikan keinginan-keinginan. Tapi ini keinginan yang dihentikan ini adalah keinginan yang halal. Nah, kalau yang tidak halal itu di luar bulan puasa pun ditinggalkan. Nah, berarti untuk lebih meningkatnya lagi, waktu bulan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, yang halal pun di stop. Nah, gitu. Jadi nampak tingkatnya. Kenapa begitu? Nah, itulah sebabnya disebutkan karena beriman kepada Allah. Kita adalah makhluk yang berpikir, yang punya akal, yang dalam, bisa melihat keadaan, makin ditambah ilmu, makin nampak kekuasaan Allah. Dia tidak mungkin ada begitu saja. Sekarang kita teruskan ya.
bacaan maksud ini. Nah, coba sampai sini. Coba Ibu Eti dulu, Bu Eti. Di sini apa kira-kira sampai sini bacaannya? Kalau ragu dilihat, nah, coba dibaca dulu nanti baru dilihat kamus. Fa itu dan apa itu? Ro, gain, ba, tamar, buta. Apa bacanya? Nah, kalau ingin apa? Ragu coba dilihat kamus dari itu sudah masdar ya dari ragaba. Coba ragaba. Coba lihat kalau kan pargab itu kan suka atau ingin. Ragaba. Coba lihat kamusnya ragaba. Karena apa? Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Farghab itu kan fil amar tuh irghab dari Rahaba atau rahibah? ya. Coba dilihat supaya kita puas melihat apa itu bagaimana masdar di mana dia itu pakai tamar butah lagi ya. Ini tulisan Pak Nawawi nih. Roghaba. Rahibah, Pak. Ya, rogiba ya. Yang ada fil madinya rogiba. Rahban. Ya, kalau yang DP itu kan parghab fil amar. Jadi ini rogiba. Apa fil mudhari'nya? Yarghabu. Yarghabu. Gharban. Masdarnya ya Raghban. rogban. Nah, tapi kenapa pakai apa dia? Kenapa pakai tamar butah? Coba lihat di bawahnya lagi. Rogiba anhu. Raghaba, arghaba. Raghibah. Ada keinginan raghbatun. Raghibah. Pemberian yang banyak. Raghaib. Raghibun. Raghbah. Nah, berarti membacanya ini apa Pak, Ibu? Raghbatun keinginan. Iya, enggak, iya. Raghbatun. Jadi membaca ini bagaimana? Wal raghbatu. Wal raghbatu. Ya. Jadi farraghbatu. Kalau raghbah tadi kan keinginan, jadi benda. Cuma pada umumnya ini apa ini? Kalau pakai tamar butah itu, kalau enggak salah saya itu ada kemuliaan, ada pula kehinaan. Tapi yang jelas kemuliaan. Maksudnya ada keistimewaannya. Misalnya dakwah, nah kan ada pakai tamar butah. Zakah, sholah, nah gitu. Tapi bisa dilihat kembali. Nah, jadi membacanya ini apa yang betulnya sama-sama apa? Wal gharbatu. Apa bacanya? Wal gharbatu. Batu. Batu. Kenapa dibaca batu? Nah, tidak dibaca bati, tidak dibaca bata. Apa itu? Mubtada. Iya menjadi mubtada ya. Pokok kalimat jadi. Iya, mubtada ya Pak. Cuma fa-nya itu maka dia fa istinaf juga itu permulaan. Fa istinaf ya. Ya, istinaf. Jadi batu. Nah, apa artinya jadi batu itu? Maka keinginan. Ya, maka keinginan itu atau keinginan ini di sini kan di atasnya kan maksudnya la'allakum tattaqun agar atau supaya memelihara atau takut kamu
selama hidup di dunia ini, walaupun nggak ada di situ apanya selama hidup, kan itu yang pokok. Kan waktu kita hidup di dunia ini yang jadi masalah. Kalau di hidup akhirat kan hanya nerima balasan aja. Jadi supaya memelihara atau supaya takut kamu selama hidup di dunia, kepada siapa takut? Kepada Allah. Nah, melalui apa alat medianya yang pas dengan puasa kamu. Kalau takut-takut begitu aja, ya bukti takutnya itulah berhenti makan, katanya berhenti. Nah, itu dia. Terus watarakahum, dan meninggalkan dianya puasa. Nah, ada puasa itu. Tapi kalau ini dibuat masdar misalnya, dipakai di sini huruf jari itu Pak. Wabitarkikum, kurang pas rasanya. Dengan meninggalkan kamu untuk keinginan. Tapi bisa juga itu. Bisa dibuat begini bacanya. Ai tattakunallaha bisaumikum. Baru diatapkan lagi. Watarki itu kan bagi di masdarnya dipakai watarkikum, dengan meninggalkan kamu untuk syahwat. Nah, itu dengan takutnya tuh ditinggalkanlah keinginan. Sebab kalau dibikin fi'il madi itu ragu juga saya kemarin tuh misalnya, dan meninggalkan dianya puasa kamu itu akan kamu untuk syahwat. Itu agak panjang. Wow atap aja Pak jadinya Pak. Ya, wow atap ada. Jadi kalau bisaumi, saumi kan masdar. Iya. Jadi yang diatapkan tarki. Tarki ya Pak. Berarti kan masdar sama masdar. Tarki ya Cuma jadinya. andai kata tidak ada waw itu, berarti kita bisaumikum. tattakunallaha bisaumikum. Bisaumikum. Diulang lagi. Tattakunallaha bi tarkikum. Iya, lis sahawati. Gitu. Kan makin pas itu. Iya Pak, kemarin sudah ragu juga kan. Ya ragu kalau dibikin apa, ya bisa-bisa. Tapi meninggal. Kalau dalam kajian bahasa kan kemana-kemana, asal ada dalilnya kan agak dibenarkan. Tarkina, baru di sini farrak batu. Terus enak bacaan sampai ini lagi apa bacaan? Coba Pak Edi dulu. Farrak batu. Farrak batu fil mat'umi. Jangan fil. Ya betul. Fil mat'umi. Iya. Fil mat'umi. Terus wal mankuhi. Ya, wal mangkuhi. Ini agak langka bahasanya ini ya. Biasanya yang sering kena pitto'am atau mat'am. Di sini disebutkan, ditulis oleh Pak almarhum, ya fil mat'umi. Terus fil mangkuhi, ya mangkuh. Kalau mat'um itu kan to'ama menjadi bentuk apa itu? Bentuk kata benda apa? Masdar. Enggak, mat'um. Pakai ada alif lam? Iya, itu alif lam semua enggak ada masalah. Yang mat'umun apa itu? Mat'um. Isim mana? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya, dari to'ama. Kalau mangkuhun. Mangkuh dari Isim apa itu? Dari isim maf'ul. Ya, isim maf'ul juga. Jadi Pak Nawawi menuliskan mat'um dan menuliskan mangkuh. Kalau mat'um apa artinya? Makan. Makan, makan. Kalau makan yang dimakan. Di awalan di jadi pada yang dimakan. Iya, terus mangkuh dan yang dinikahi. Ya, pada yang dinikahi. Jadi kalau diartikan misalnya Parraghbatu fil mat'umi wal bangkuhi, semuanya itu jadi apa itu?
Oh, Ar-raghbatu fil mat'umi wal mangkuhi. oh jadi mubtada. Semuanya mubtada itu. Ya. Lalu mana khabar? Asyaddu. Sampai di mana khabarnya? Asyaddu minar raghbati. Ya, minar tadi ya. raghbati fil Asyaddu minar raghbati fi mir raghbati. Ghairihima. Ya, sampai situ. Kan terasa ini. Ar-raghbatu fil mat'umi wal mangkuhi asyaddu minar raghbati fi ghairihima. Itu kabarnya. Ini yang dituliskan oleh almarhum Nawawi rahimahullah untuk menafsirkan la'allakum tattaqun. Nah, apa arti raghbah tadi? Raghbah Keinginan. keinginan. Kalau jadi keinginan pada makanan dan pada istri, sebenarnya yang nikahi kan berarti istri itu. Arti yang halal untuk nikah ya. Jadi keinginan pada makanan yang dimakan dan yang istri atau yang dinikahi, bagaimana keinginan? Asyaddu minar raghbati ghairihima. Lebih kuat atau lebih keras, lebih mendorong, lebih banyak godaannya minar raghbati dari keinginan fi ghairihima pada selain keduanya. Namanya kalau sudah nggak makan kan itu, makanya kadang-kadang kalau bulan puasa ini saya lihat di Padang ini pun mungkin sama Jakarta mana-mana. Kalau sudah hari jam-jam 12 ke bawah, itu orang lah sibuk makanan yang kedua anan apa. Jadi keinginan makanan itu kuat. Begitu juga kepada pergaulan dengan istri. Itulah alasan Pak Nawawi menafsirkan disebabkan puasa itu ditinggalkannya yang dua itu, keinginan makanan dan keinginan kepada pergaulan dengan istri itu. Karena sudah mungkin sama-sama mengerti orang bahwa keinginan yang berdua itu agak berbeda dorongannya dengan keinginan yang lain. Yo pun enggak tuh, coba lah ino. Maaf Pak Bet no. Tasanda Pak Bet dari Kampo. Tasanda. Termasuk dua yang diburu. Dua yang diburu yang membuat heboh sampai sekarang. Dan untuk selanjutnya. Sampai ke Pertalit. Ya. Orang kan berpikir cobalah masalah makanan aja. Masalah makanan saja berbagai model, berbagai ramuan, berbagai bumbu, berbagai pokoknya. Belum lagi penyajiannya, berbagai tempat. Kemudian yang satu itu sudah maklum berbagai model. Itu disebutkan asyaddu minar raghbati fi ghairihima. Ini maksudnya. Jadi yang dua ini adalah penyebab orang, yang dua ini penyebab orang kesadaran kepada Allah tidak begitu sadar. Tidak begitu sadar. Makanya saya katakan sebenarnya ya dalam misalnya kan yang dilihat misalnya gunung kan itu secara fisik makhluk, tapi yang dilihat Khaliknya, penciptanya. Yang dilihat misalnya orang, taruhlah misalnya perempuan, tapi yang dilihat adalah penciptanya. Kalau penciptanya, yang dilihat bangunan hebat, gedung, tapi yang dilihat adalah pencipta yang pertama, bukan pencipta insinyurnya. Mungkin mula-mulanya insinyurnya, tapi akhirnya sampai kepada penciptanya. Pencipta
insinyur itu kalau diikuti uren-uren dari masalah kimia di tubuh ini kan hebat ini. Makanya Bapak-bapak ada dapat kita ya dari kajian-kajian kalau orang jiwanya yang betul-betul sudah mutmainnah, jiwanya sudah tunduk, apa namanya tuh, ada pengaruh kalau jiwa yang tenang, jiwa yang senang gitu, ada pengaruh kepada fisik. Nah, di sini perlu kita cari senang yang sebenarnya, bukan senang seperti kajian nafsu saja. Senang kajian nafsu bisa juga senang fisik, bisa pengaruh juga. Misalnya ada orang membawa hadiah atau membawa hal yang sangat menyenangkan. Dia hujan-hujan, tapi enggak flu dia, karena dia sudah senang. Tapi kalau dalam kecewa dia, seketika saja kan hujan, dia adalah luntur badan. Apa namanya itu, ada endorfin, endorfin. Kan di tubuh ini ada itu. Kalau dia senang, maka jarang sakit. Tapi kalau dia banyak stres, banyak pikir, enggak karu-karuan, nah itu udah mempanjang lah. Asam lambung naik. Galak banget. Itu dia. Nah sekarang yang dua ini menjadi kesenangan orang misalnya. Kan pokoknya menjadi kesenangan. Batu kalau nandu menjadi kesenangan, air payah dake kepada Allah. Datang kawan kan batambuh lah rancaknya supaya sampo tibo. Kalau yo pilihlah janda-janda kayak Sunah deh. Iya. Lah, nah sampai situ ya. Jadi kalau nanti banyak mengecek sosiolog wasuk. Paragbatu fil mat'umi wal mangkuhi asyaddu minar raghbati fi ghairihima. Ya. Coba ini Pak Bet baca lagi dari Sikwa. Yang ketiga. Wa anhuma Wa asyakku. anhuma. Iya. Wa anhuma asyakku. Asyakku ini lebih sulit. Asyakku. Iya. Iya, lebih sulit dari keduanya ini. Maksudnya dari yang dua inilah paling sulit. Yo po yo penda. Yo. Yo. Itu mangko kalau berbuku kini misalnya, apa bukuan kini Pak? Dah dulu aye agi gulu ataupun atau makanan manis kan disunatkan. Jadi nak buat pembukuan kini, ini samunya. Kalau lain masa awal sore. Pembukuan kan berarti air putih ini minum babuku yo. Kan babuku nama tu. Tapi kalau kira-kira lah pakai sangajo, ikut dibuat apa kira-kira tu. Lain jadi orang bertakwa beko tu. Melampiaskan keinginan jadi Pak. Itulah. Jadi paham la'allakum tattaqun tu. Jadi tu sama-sama ya, sama-sama. Jadi kalau ya mungkin kalau biasa-biasanya makan itu taruh buat masalah. Berganti sambal ikan nanalah berganti juga sambalnya. Ya. Tapi kalau ikut rasa dibuat, biasa cie. Aku ikut dibuat 5, dibuat 4, dibuat 3. Tu ulang membaca la'allakum tattaqun tu boleh. Katanya menghormati puasa.
Itu akal ya. Nyo kalau tapi lambo kejan. Dan maksud dibelenggu setan itu beko mau tampilkan hadis-hadis tuh. Kalau mau WA. Al-ahadis. Al-Hadis. Al-Hadithi. Al-ahadisu. Oh, al-Hadis. Nah, berartinya beberapa hadis akan ditampilkan untuk mendukungnya Hadis. kok. Awak pahami ya. Iya, Pak. Maksudnya Allah takut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu mangkonyo ya dengan mengaji-ngaji kok awak bisa memperbaiki kualitas ya. Makanya ada Rasulullah mengaitkan ahli ibadah dengan ahli ilmu itu. Ahli ilmu itu kan merenungnya. Merenung dari bacaannya, dari kajiannya. Ya. Nah, sekarang diteruskan. Tadi lah dibaca oleh Pak Bet. Anhuma berarti diulang seperti pengertiannya situ. Anil mat'umi wa anil mangkuhi. Begitu. Anil mat'umi Asak. mankuhi asyaddu. Iya, asak. Minar rabbati. Iya. Rabbati fi. Iya, maksudnya anhuma tuh. Kan huma yang dua di atas, Pak. Iya, yang dua yaitu mat'um dan wal mankuhi. Iya, jadi mat'um dan mangku itu kata gantinya dipakai huma. Anhuma. Anhuma. Maksudnya daripada yang dimakan daripada yang dinikahi itu adalah asyak, sangat sulitnya. Lihatlah dalam masyarakat, dalam rumah tangga, dalam negara, dari dulu sampai kini sampai hari kiamat nenduko jadi persoalan. Adapun misalnya harta benda itulah mengiring. Itu pengiring dari mana? Itu pengiring dari nanduko. Nanduko pangkanya punya benda untuk mendukung itu, Pak. Iya, untuk mendukung itu. Misalnya awak perlu rumah rancak, dukungan nanduko. Perlu oto rancak, perlu segala rancak, pakai rancak, dukungan nanduko tuh. Nah, terus ini lagi. Awak pindahan saja ke bawah kok. Silahkan yang membacanya Ibu Sabrina sampai sini. Dari Faiza ya, Pak? Ya. Faiza sahlu alaikum. Kalau lah adu iza, biasanya bagaimana apa itu di belakangnya? Apa kata benda? Memang kalau yang kata benda itu mungkin izan, tapi kalau iza bagaimana? Fi'il, Pak. Fi'il. Coba baca jadi fi'il. Faiza. Faiza sahala. Fi'il madi. Terus alaikum. Coba taruhan dulu. Alaikum taqo ni. Alaikum taqo, Pak. Takatari. Coba satu bare ditanya. Terus takutlah kamu kepada Allah. To be enggak kelihatan ininya, Pak. Ada kelihatan. Fotonya yang ujungnya itu. Lah. Udah. Bi tarki hima. Bitarki hima. Ya. Coba diulang. Kalau ya coba ulang lagi, Mbak. Fa idza sahala alaikumut tiqa. Itu alaikumut taqwa, apa itu? Alaikumut taqwa. Alaikumut taqwa Allah bitarkiha bitarki
Hima. Ah, betul. Coba Ibu Eti lah yang baca. Membaca sadanya. Sahala apa artinya, Pak? Hmm. Cuma itu kalau di tulisan Pakku kan manan pakai tasdid atau enggak, ya enggak dibuat dengan. Memang dalam tulisan Arab gundul enggak ada. Coba Ibu Eti, Ibu Eti. Fa'idza sahala alaikum iqa'ullah memudahkan. Iqa'ullahi bitarkihima. Apabila Pak memudahkan. Edi lah, Pak Edi. Ya, Pak. Ya. Ya. Wa idza sahala 'alaikumut taqa'a Allah bitarkihima. Bitarkihima. Coba Pak Bella. Faiza sahala alaikum. Mudahkan atas kamu. Astagfirullah. Maha. Bitra Bima. Ya, bitarkihima. Siapa lain? Ada yang lain? Coba ya. Coba cari kamus tuh. Sahala. Artinya mudah tuh. Cuma Mudah. apakah sahala atau sahila? Sin. Sahala. Oh, sah. Itu sin. Huruf besar sahala. 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 Oke. Saha. Pakai tasdid enggak sahala. Tasdid, Pak. Sahala. Sahala yusahilu. Sahala yusahilu alaikum. Ya. Apa? Pakai tasdid ya? Kalau sahala ada sahala enggak pakai tasdid, Pak? Apa terjemah kalau sahala? Sahala yashalu sahlan. Sahlan. Apa sahala? Mengupas. Mengupas. Mengetam. Menyerut. Ya. Kalau pakai tasdid memudahkan. Ya, kemudahan, memberikan kemudahan. Ya, kan sama. Sebenarnya kan serumpun itu. Sahala. Kalau sahala tergelupas dia. Ya. Kalau sahala menggelupaskan. Kalau Mengelupaskan. sudah menggelupaskan mudah dimakan. Membuka. Nah, kalau begitu sahala alaikumut tiqa'u tiqa'i. Nah, itu nanti dipikirin lah. Memudahkan kan kamu apa? Memudahkan. Tiqa'u, Pak. Kenapa? Memudahkan Kata kan Ibu itu kamu. kenapa tiqa'u? Kenapa itiqa'u? Sahala. Kabar, Pak. Tapi sahala mana mubtadanya kalau gitu? Ya, Pak. Ya. Karena jadi fa'il. Fa'il ya. Fa'il dari mana? Sahala, Pak. Ya, fa'il sahala. Fa'ilnya itu mana sebenarnya itu semuanya? Satu, apakah ittiqa'u saja atau masuk dengan ittiqa'ullah? Allah. Masuk Allah. Taka'ullah. Kemana barisnya? Ittaqa'ullah. Ketakwaan kepada Allah. Pak. Tidak. Ittaqa'ullaha, taqa'ullahi, taqa'allahu. Memudahkan atas kamu. Ya. Kenapa hibu?
Mudhafun ilaih. Ah, jadi mudhaf dan mudhaf ilaihnya itu menjadi fa'il dari Sahala. salah. Tapi iza di sini pengertiannya bukan huruf syarat dibuat oleh Pak Nawawi nampaknya. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba sahala mengelupas. Faiza sahala alaikum ittiqa'ullahi bitarkihima. Apa artinya itu kalau sahala memudahkan, ittaqa'u bertakwa, takut. Ini masdar ini ittiqa'an. Jadi ittaqa yattaqi'u ittiqa'an ya, masdar. Terus maka tiba-tiba Memudahkan atas kamu ketakwaan kepada Allah dengan meninggalkan keduanya. Kan paham. Apa? Jadi selama ini ataupun mungkin sudah agak kurang sadar kita kepada Allah, kita karena masih terapung di atas yang dua itu. Jadi memang ya di ayat pun ada ghalabat syikwatuna gitu. Jadi nanti di akhirat kan ditanya, kenapa kamu nggak sadar dalam hidup? Ya karena yang mendorong kami adalah keinginan. Keinginan ini terus. Puasa lah puasa ko lah. Cuma nan khawatir apa puasa rutinitas ya kan. Ya. Jadi fa iza sahala alaikum tiqa'ullah ya Pak. Fa iza sahala alaikum tiqa'ullah bitarkihima. Kan susunan bahasa ini ada yang agak enak bacanya, ada yang enggak ganjil-ganjil gitu. Ada yang biasa gitu. Makanya nanti terasanya itu kalau kita sudah banyak membaca buku, misalnya sama bahasa Indonesia, kalau tulisan ini pengarangnya enak bacanya, kalau ini pengarangnya agak payah, sama gitu. Bahasa Inggris gitu juga. Ya, faizah salah. Maka tiba-tiba, jadi yang dari atas ini, kan ini, keinginan parraqbatu fil mat'um wal mankuh asyaddu minar raqbati fi ghairihima wa anhuma asyaqqun. Makanya kalau yang dua ini sudah bisa dikendalikan, fa iza sahala alaikum ittiqa'ullah bitarkihima. Ya. Ulang artinya, Pak. Maka tiba-tiba mengulang artinya, Pak. Maka tiba-tiba memudahkan atas kamu bertakwa kepada Allah dengan sebab meninggalkan keduanya. Ya, kan mudah untuk memelihara diri jadinya. Makanya tadi yang membuat penyakit itu sebenarnya yang membuat badan nggak sehat itu karena kita memperturutkan keinginan. Jadi keinginan itu kalau waktu dia ada rasanya senang tapi palsu senangnya itu. Tapi kalau keinginan senang sebenarnya kan taat kepada Allah, jadi hamba Allah. Ya. Jadi bapak-bapak, ini ibu-ibu, baru ini ditutupnya sampai sini. Silakan Ibu Didi baca ini Ibu Didi. Mulai dari. Ya, Ibu Didi, silakan Bu. Apa termute nak suara? Halo, Ibu Didi. Kanat tiqa'ullahi bitarki ghairihima as-sahla wa akhfi as-sahli wa akhfi. Oh ya. Ini coba membaca semuanya. Coba Pak Edi.
Kanat taqa'ullahu Nah, dan Allahu lain Pak. Ini sama mudah-mudah penilai kok. Oh. Ya. Coba. Kanat Kanat. taqa'ullah. Ya, Taqa'u. jangan dimatikan. Lah itu lahi lahu lah. Kanat taqa'ullahi bitaraki bitarki ghairihi. bitarki Ghairihima. Bagaimana? Ashala. Terus? Wa akhaffi au makna. Ya, enggak. Bawah tuh enggak. Belum sampai situ aja. Ghairihima. Coba apa lagi? Bu Sabrina belum tadi ya? Silakan. Ya, Pak. Kanat tiqa. Kanat taqa. Kanat taqa. Ya betul. Kanat tiqa. Kanat tiqa Allahi. Ya, kenapa Ibu baca? Kanat tiqa. Sekarang kana ini dulu. Sekarang kana ini apa ini? Ingat ada mubtada khabarnya. Kana ada nafotnya. Nah, mana mubtadanya? Khabarnya itu, khabarnya. Enggak, mana mubtadanya dulu? Mubtadanya barisnya kemana? Karena baris depan. Coba. Kanat tiqaullahi. Kanat tiqaullahi bitarki ghairihima as-sahla wa akhafa. Silakan Pak Betlay. Kanat taqa'ullahi. Taqa aja tikau. Kan ittaqa ayat taki ittiqaan itu masdarnya itu asli, masih belum menjadi pokok kalimat. Jadi ittiqa, jadi kanat disambung membaca hamzah wasal aja. Jadi kanat tiqaullahi. Kanat tiqaullahi. Jangan tapi mubtada dia, mubtada kana. Kanat tiqau. Kanat tiqaullahi. Kenapa Allah dibaca? Kanat tiqau. Tapi udah penilai itu. Itu yonan ittiqa tuh. Kanat tiqaullahi. Kenapa dibaca? Kan dia pokok kalimat. Kan kana. Jadi kanat tiqaul. Ya, kanat tiqaullahi. Kanat tiqaullahi. Bitarki ghairihima. Ya. As'ala wa akhfa. Iya. Kalau Ibu Eti, silakan Bu Eti. Kanat. Ittaqa apa? Kalau disambung tentu kanat tiqa lain. Ya enggak ittiqaan enggak Pak. Ya ittiqaan ya. Ittiqa. Kenapa? Tapi pokok kalimat kan kana. Enggak isim kana Pak. Iya isim kana itu kan baris depan. Baris depan. Ya isim kana itu sama pokok. Kanat tiqa Allahi jangan tiqa. Bangko tiqa dibaca tapi pokok kalimat isim kana itu tiqa Allahi bitarki ghairihima. Ashalu wa akhafu. Ya, jadi ini yang jadi awak pun begitu juga. Ini kan sudah tulisan almarhum. Ya nggak tahulah maunya ini kan kalau ini kan yang pokok kalimat yang mana ini? Karena ada kana masuk subjek predikat. Yang mana subjeknya? Sampai ke mana? Sampai mana? Ghairihima. Ya,
Itu Oh, jadi khobarnya. itu jadi pokok kalimat kan. Nah, sampai ke siku merah. 5. Nah, lalu kabarnya kalau menurut undang-undang kana ini biasanya kabarnya itu bagaimana barisnya? Kan. Mansub. Masuk. Baris atas. Baris atas. Kabarnya ke Ya, atas. mansub. Ya, mansub. Ini pun Ashala. ke atas. Akhaffa. Jadi mestinya kalau sudah ashala seperti ini, maunya Bapak itu nulisnya begini dulu. Gitu. Maaf. Ini belum diganti ya. Maunya Bapak itu, tapi Allah alam lah. Tapi ini karena beliau sudah meninggal, tak koreksi bukunya. Ini kan apa ini? Ashala ya tadi. Ya. Maunya Bapak itu nulisnya gini. Gitu. Harusnya. Ashala. Ashalan dan akhfan. Akhfan. Akhfan pakai alif juga kan Pak? Iya, gini ha. Kalau akfan itu tambah alif. Kan begini dulu Pak. Baru ditambah alif seperti ini. Tambah Gitu. alif, naikkan alif. Kenapa? Sambung. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri, maka dibantu dengan nggak mungkin baris 2 tanpa alif. Namanya alif tulisan atau rasam. Rasam. Jadi kalau sebelum masuk kana ini, itqa'ullahi bitarkihima, bitarki ghairihima, ashalun wa akhfun. Dengan masuk kana, bertukar dia ashalan wa akhfan. Jadi adalah takut kepada Allah dengan meninggalkan keduanya, maksudnya bisa mengendalikan masalah yang dua tadi. Lebih mudah, ini lebih mudah dan lebih ringan. Lebih ringan. Ngapain lebih mudah dan lebih ringan? Takut kepada Allah. Itu makanya berat orang bertakwa kepada Allah karena dia dibelenggu oleh yang dua tadi. Jadi sampai kini itu ya membelenggu orang. Dan Kaji sampai akhirat tuh Pak. Sampai dunia. Itu loh akhirat efeknya Pak. Jadi itu makanya biarpun penyakit, biarpun segalanya dengan dua tuh nyo batali-tali tuh. Bang kau sakit apa atunya, perusahaannya itu lah bangkrutnya. Bang kau lah sakit apa atunya, ada perusahaan tuh maju, tuh makan tak terkendali lainnya, macam-macam. Jadi wana, kini datang puasa. Berarti seolah puasa itu apa tuh kalau kapal itu dia apa naik dek tuh Pak? Naik dek. Iya naik dek. Kalau di auto di tune up rancak-rancak aku macam lah overhaul macam-macam kalau di mesin. Tapi nyatunya dek mungkin pengetahuan tak ada itu kayak itu panjang saja jadi. Jadi itu makanya saya tertarik untuk membahas la'allakum tattaqun ini. Karena ini jadi pokok. Kenapa bisa menjadi orang bertakwa? Sekarang kita lihat tafsir dari almarhum Nawawi. Ini masih dia sedikit lagi. Setelah itu nanti tafsirkan lain lagi. Setelah itu baru kita tutup dengan hadis mungkin dari raya lagi. Ya, sampai di sini dulu pengajian kita. Karena Bapak-Bapak Jakarta ini ada hubungannya ya adalah ya, tapi bukan berarti tidak mengendalikan keinginan ya kan masih banyak waktu dan saya pun masih banyak pula tugas-tugas lain ada mau ceramah bahannya belum ada kan macam-macam. Jadi gimana Pak maksudnya? Nah, pengajian sampai di sini gitu. Oh yang saat ini tapi kan minggu depan tetap Sabtu Minggu. Tetap. Maksudnya begini, kalau pas-pasan pula nanti kan buru-buru kita. Jadi kalau buru-buru bagaimana persiapan berbuka kan ya sama aja. Kan udah ada air putih, ada kurma. Mari berdoa.
Allahumma Fakihna Fakihna fiddin. fiddin Wa'alimna Wa'alimna hikmah wa hikmah tafwil. wa ta'wil. Wa'alimna lughatal Ana wa'alimna lughatal Arabi. ana subhanaka Allahumma Arabia. bihamdika Asyhadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz. Ila liqa. Ma'assalam. Ya, ilal liqa, wassalam.